Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Iwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan pada pembahasan kitab tauhid, masuk pada bab baru, babu minal imani, babun ya minal imani as-sabru ala aqdarillah. Bab ini ya, bab ini berupa termasuk beriman kepada Allah adalah sabar di atas takdir-takdir Allah. Kita ketahui bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Pertama adalah sabar ala taatillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Sabar kan artinya secara bahasa itu al-habs, menahan. Berarti menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar di atas takdir-takdir Allah. Seorang Allah takdirkan kaya, sabar. Ya, iya sabar ya. Allah takdirkan seorang juga miskin, sabar. Ya, kelihatannya enak kaya ya. Ya, kalau orang suruh milih, kalau kamu diberi takdir kaya atau miskin, ya pilih kaya. Ya, hampir-hampir itu yang dipilih. Ya. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Apakah beliau memilih kekayaan? Ya, kalau beliau memilih kekayaan, iya bisa. Ya, istri-istri beliau yang lebih dari satu itu bisa beliau bangunkan rumah-rumah yang sangat layak. Tetapi ternyata beliau enggak milih seperti itu. Dari istri-istri beliau diberi jatah rumah itu hanya sebuah kamar yang cukup hanya untuk tiduran berdua
duduk pun berdua cukup. Ya, ketika istri-istri beliau menuntut lebih dari itu, beliau enggak memenuhinya. Ya, tapi kemudian diberi pilihan. Kalau mau dengan saya, seperti ini kondisinya. Tapi kalau enggak mau, saya beri kebebasan. Boleh lepas dari saya. Ya, artinya ma'asyar muslimin, ya tidak mesti ya kekayaan itu menjadi pilihan. Bahkan bagi orang-orang yang diberi basirah tentang hakikat harta, memilih untuk bersabar di atas kefakiran. Nah, dari tiga pembagian sabar ini, yang tertingginya tanpa melihat kepada satu sebab atau kondisi tertentu, maka sabar di atas ketaatan Allah itu paling tinggi. Apa alasannya? Iya, Anda sabar di atas ketaatan kepada Allah itu membutuhkan padanya usaha, ya. Anda punya kemauan mengeluarkan usahanya, kekuatannya untuk melakukan ketaatan. Sementara sabar dari kemaksiatan, cukup orang itu hanya menahan diri sudah, jangan kerjakan, selesai. Tapi ketika melakukan ketaatan, membutuhkan lebih dari itu. Gangguan-gangguannya juga banyak. Nah, kemudian taat, sabar atas takdir-takdir Allah, ini yang tidak ada kaitannya dengan ya kemauan hamba. Artinya hamba sekedar menerima dari Allah Ta'ala. Dan inilah kaitannya hubungan dengan tauhid, bahwa sabar di atas takdir-takdir Allah itu, semuanya takdir itu mutlak dari Allah Ta'ala, kita nggak ada campur tangan padanya, maka dibutuhkan kita kepada Allah itu untuk beriman. Ya Allah, aku beriman dengan apa yang Engkau takdirkan kepada saya, dan saya akan menerimanya. Kalau sesuatu yang mungkin melegakan jiwa, menyenangkan jiwa, saya akan bersyukur. Kalau pada sesuatu takdir yang itu menyakitkan, jiwa itu berat menerimanya, saya harus bersabar, ya, dan seterusnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan beriman kepada Allah yaitu beriman terhadap takdir Allah. Maka barang siapa yang beriman terhadap takdir Allah, lebih-lebih takdir yang menyakitkan, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, Allah akan beri petunjuk kepada dirinya, kepada hatinya untuk bersabar. Nah, jamaah rahimakumullah, sabar itu ya dibutuhkan dalam seluruh perkara agama kita. Dalam seluruh perkara agama kita, semuanya membutuhkan kesabaran. Qala Alqamah, berkata Alqamah rahimahullah, beliau adalah seorang kibar at-tabi'in, ya, pembesarnya para tabi'in. Huwar rajulu tusibuhul musibatu,
dia adalah seorang laki-laki yang menimpanya sebuah musibah. Faya'lamu anna min indillah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut datang dari sisi Allah. Fayardo wa yusallimu. Maka dia pun ridho dan dia pasrah. Beriman kepada Allah, mengimani bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah beri petunjuk kepada hatinya, Allah berikan keridhaan serta kepasrahan ya terhadap takdir Allah berupa musibah yang menimpanya itu. Ini diantara makna ayat yang disampaikan oleh Alqamah rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isnatani finnasi, ada dua di tengah manusia, huma bihim kufrun, keduanya itu bihim. Nah, ba itu bisa maknanya fi, bisa maknanya min ya. Ini kalau kita maknai fi lebih cocok. Keduanya di tengah mereka ya. Keduanya ketika ada pada mereka manusia, kufrun itu adalah kekufuran. Kalau kufrun dengan nakiroh ya, maka dikatakan secara umum maknanya laisa bikafir, bukan kafir ya, dalam arti keluar dari Islam. Sebaliknya kalau kufrun dikatakan dengan lafadz makrifat, itu maknanya seringnya adalah orangnya keluar dari Islam. Ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dicontohkan beberapa hal. Di sini nam kufrun maknanya sebagaimana yang disampaikan tadi. Akan tetapi tetap kita katakan kepada manusia, hati-hati kafir itu, hati-hati kekufuran itu. Agar mereka ya mendapatkan peringatan bahwa dua perangnya ini kalau ada pada seseorang ya berakibat kekufuran. Apa itu? At-ta'nu fin nasabi, ya mencela pada keturunan. Nah, banyak ya lafaz-lafaz yang muncul kemudian mengandung padanya mencela keturunan. Nah, bapakmu ki, mbahmu ki gitu ya. Macam-macam. Yang intinya ada padanya peremehan kepada nasab ya, pada silsilah keturunannya itu ya kekufuran. Wan niyahatu alal mayyit, serta meratap atas kematian ya. Meratapi pada kematian menunjukkan tidak ridho terhadap ketentuan takdir. Dia protes ya, komplain terhadap takdir Allah Ta'ala. Ya Allah, kok ya mati ya, kamu matikan ini, nanti saya bagaimana. Kemudian menunjukkan kepedihannya ya.
ratapan serta celaan terhadap nasab bagian dari kekufuran. Walahuma an Ibni Mas'udin marfu'an, dan milik keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu, yakni beliau mengangkat ini adalah ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man darabal hududa, bukan termasuk golongan kami, yakni bukan termasuk dari perilaku seorang muslim yang baik, ya, atau itu perilaku jahiliyah yang masih banyak didapati di tengah muslim. Dan jika melakukan itu, ya, maka termasuk bagian dari dosa besar. Apa itu? Man darabal hududa, orang yang memukul pipi, ya, pipinya dipukulin. Nah, ini kaitannya dengan kematian tadi, ya. Dikatakan ini hadis maknanya umum, tapi yang dimaukan dengannya adalah sebab yang khusus, yakni bukan termasuk golongan dari kami ketika seorang menghadapi kematian itu atau mendapati musibah atau mendapatkan takdir Allah yang menyakitkan, dia memukul pipi-pipinya. Wasaqqal juyuba, dan merobek-robek, ya, juyub, saku-saku, juyub, ya, maksudnya merobek-robek baju gitu, ya. Kan baju itu bagian saku ya gampang dirobek, ya. Dia reaksinya seperti itu, ya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru, ya, teriak dengan teriakan jahiliyah, ya, seruan-seruan, teriakan-teriakan yang itu tidak atau bukan bagian dari ajaran agama, ya, menunjukkan itu ucapan bodoh, orang nggak ngerti agama ngomongnya kayak gitu, ya. Ya Allah, tega temen sampean bilang, ya. Ini baru gini-gini mati sekarang nih, ya. Ya Allah, saya kurang apa kok sampai orang saya cintai ini mati kecelakaan. Dosanya apa dia, ya. Ya, kamu tidak tahu perilaku orang itu, ya. Atau juga dirimu yang kurangnya ilmu, ya, mengira sudah melakukan banyak ibadah padahal, ya, masih banyak kelalaian. Artinya itu seruan jahiliyah, ya, manakala, ya, seorang tertimpa musibah karenanya, seruan-seruan itu termasuk perkara yang terlarang dan itu bagian dari dosa besar. Sehingga jangan sampai orang kepikiran dosa besar itu ya zina, minum khamr itu tok. Enggak, dalam bentuk perilaku-perilaku yang, ya, tidak sebesar itu dosanya menurut pandangan orang, itu juga bisa masuk bagian dari dosa besar. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aradallahu bi abdihi al khaira, apabila Allah berkehendak terhadap hambanya dengan suatu kebaikan, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka
Dia mensegerakan untuk hamba itu hukuman di dunia. Wa idza arada bi abdihi syarra, dan apabila dia berkehendak kepada hambanya dengan suatu keburukan, amsaka anhu bidambihi, dia menahan, yakni maksudnya meninggalkan terhadapnya dengan dosanya itu, ya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga sempurna dosa tersebut pada hari kiamat. Dan hukuman itu ya ada berbagai macam bentuk. Ada yang memang hukum agama, ya, yakni seorang hamba mendapatkan hukuman berupa hukum agama. Mencuri dengan nilai sekian, dengan syarat demikian, potong tangannya misalkan. Ya. Maka kalau ada musibah seperti itu, ya kita tidak langsung suudon. Ya, bisa jadi memang justru orang itu diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Dia menjadi bertaubat. Ya, ada kala hukuman menimpa pada dirinya, sakit, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, fitnah, atau hukuman menimpa kepada keluarganya, hartanya, ya, itu semuanya manakala terjadi di dunia, ya, bisa jadi Allah menghendaki kepada hamba itu suatu kebaikan. Jadi kita tidak langsung suudon kepada orang, nah ini kamu kere kan kamu itu, nah banyak dosa kamu itu berarti, ya, tidak dikehendaki kebaikan, macam-macam, fala, ya. Sebaliknya, ketika Allah Ta'ala menghendaki keburukan kepada seorang hamba, justru ya tidak dihukum dia di dunia ini, tapi terus dengan dosanya, dan nanti hukumannya justru di akhirat. Padahal hukuman di dunia itu ringan. Betul enggak hukuman di dunia itu ringan? Dihukum terus selesai, ya. Enggak selamanya, ya. Tapi hukuman di akhirat, itu kekal dan selamanya, lama, kadang enggak ada hentinya, kan ngeri itu. Ayol muslimun, ada sesuatu yang dikatakan para ulama lebih tinggi daripada hukuman di dunia. Artinya ya Allah kehendaki kebaikan untuknya, dan Allah ternyata tidak menghukumnya di dunia, tapi dimaafkan. Itu yang namanya maghfirah, ya. Sehingga ketika kita dituntut untuk banyak istighfar, Masya Allah itu perkara mulia itu. Dari istighfar sekian kali ada maghfirah yang kemudian diberikan kepada seorang hamba, ya, dosanya di dunia ditutup, dia tidak dihukum, orang lain juga nggak tahu dosanya dia, sampai orang lain tahu bisa jadi dia malu seumur hidup itu, ternyata Allah tutupi. Kemudian di akhirat juga, ya, dari kiamat nanti Allah menutup dia dengan dosa-dosanya, ya, kemudian dia diampuni, langsung masuk surga. Inilah yang dinamakan maghfirah. Ini perkara yang sudah seyogianya seorang hamba itu antusias, tamak untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Dan kita momennya adalah dekat dengan Ramadan, ya. Betapa banyak dari keutamaan di bulan Ramadan itu yang
dikaitkan dengan urusan istighfar. Seorang yang berpuasa, selama dia puasa sampai dia berbuka, malaikat memintakan istighfar untuknya. Seorang ketika berpuasa kemudian melanjutkan dengan malamnya qiyamul lail, di akhir malamnya dapat maghfirah dari Allah Ta'ala. Artinya kesempatan untuk dapat hal yang mulia itu lebih banyak lagi. Nah, sehingga ya tentunya menjadi penyemangat bagi kita, ya, bahwa maghfirah itu betul-betul hal yang diimpikan oleh setiap hamba. Ketika itulah perintah untuknya demikian banyak. Di setiap waktu, setiap keadaan, banyak-banyak istighfar. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya agungnya balasan itu bersama besarnya ujian. Makin besar ujian yang diterima seorang hamba, makin besar pula balasan yang akan dia dapat. Ya, urusan dunia bukan seperti itu ya. Nah, seorang pengen sukses katanya, mencapai jabatan ini, masya Allah, dari etos kerjanya, pola pikirnya, usaha yang dia kerahkan, ya, waktu yang dia curahkan lebih. Akhirnya ya jadi kepala, jadi pemimpin. Nah, begitu juga dalam urusan akhirat tentunya. Ya, seorang dapat musibah begitu besar, nah dapat ujian begitu besar, maka berharaplah dengan itu, ya Allah, semoga memang balasan yang saya terima besar pula. Ya, ketika itu akan terhibur jiwanya. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridho. Maka barang siapa dari kalangan kaum itu dia rela, ridho, maka untuknya keridhaan dari Allah Ta'ala. Dapat ujian, dapat musibah, ya ridho, ya maka dapat keridhaan Allah Ta'ala. Wa man sakhita falahus sukht, atau dalam bahasa Quran sakhot bisa, as-sukhtu, as-sakhatu, ya. Dan barang siapa yang marah, ya maka untuknya kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hasanahu at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi menghasankannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini semuanya kaitannya dengan kita harus memiliki sifat sabar. Ya, menahan diri untuk tidak marah. Ya, menahan diri untuk tidak terima. Tapi ya kita mesti ridho. Kita juga mesti berusaha untuk menerima dan pasrah dengannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Amma as-sabru ala ta'atillah was-sabru an maksiatih. Adapun sabar di atas ketaatan kepada Allah dan sabar dari kemaksiatannya, fahuwa dhahirun, maka ya kesabaran itu nampak, likulli ahadin, bagi
setiap orang. Apa itu kesabaran di atas ketaatan juga sabar dari kemaksiatan? Annahuma minal iman, bahwasanya keduanya itu bagian dari iman. Balhuma asasuhu wa far'uhu, bahkan kesabaran di atas taat juga sabar dari kemaksiatan, keduanya adalah pokok, ya, pokok keimanan, wa far'uhu, dan cabang keimanan. Ya, kamu ingin lihat orang itu pokok imannya dan cabang keimanannya itu baik, ya, lihatlah orang itu pada kesabaran dia di atas ketaatan, juga kesabaran dari menahan diri tidak bermaksiat. Oh iya, rajin ibadah. Oh iya, tidak mendatangi tempat-tempat kemaksiatan, tidak memiliki peran dalam kemaksiatan. Nah, ini orang yang kita katakan keimanan pada cabang dan juga pokoknya ini bagus. Ya. Fa innal imana kullahu sabrun. Maka sungguhnya keimanan itu ya, seluruhnya adalah kesabaran. Ala ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, sabar di atas apa yang Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Wa yuqarribu ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, Allah mencintai sesuatu, kita mesti sabar. Allah meridhai kepada sesuatu, kita sabar untuk menjalaninya dan mendekatkan diri kepadanya. Wa sabrun an maharimillah, dan juga semuanya itu sabar dari keharaman-keharaman Allah. Fa inna dina yaduru ala salasati usulin, maka sungguhnya agama itu berputar pada 3 pokok. Kata beliau, tasdiqu khabarillahi wa rasulih, membenarkan berita Allah dan Rasulnya. Ya, ini alhamdulillah kita mudah ya membenarkan kabar berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Al-Quran mengisahkan begini, memberitakan begini. Masya Allah, kita diberi kecintaan oleh Allah untuk bisa menerima dengan lapang dada. Hadis-hadis Nabi begini begitu, kita juga diberi keimanan, diberi kecintaan untuk ya bisa menerima. Lain bagi orang yang kena penyakit rusaknya akidah. Ya, Quran bicara begini begitu, apa iya itu komentarnya? Kok ini ya nggak biasa. Bahkan kok beda dengan yang saya pikirkan. Nah, atau tentang hadis Nabi SAW berisi berita tentang hal-hal yang menakjubkan, yang menurut dia nggak masuk akal, karena rusak akidahnya, bahkan berani menolak. Ya, jadi ayol muslimun, ini bukan perkara yang ya sepele ya, ini perkara besar ini. Nah, sehingga dikatakan beliau, perputaran agama itu pada 3 pokok ini. Pertama, membenarkan kabar Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, kita diberi taufik. Ya, hal seperti ini mudah. Ya, tapi mereka yang sesat, ya sulit sekali menerima hal-hal seperti itu. Ya. Wa imtisalu amrillahi wa rasulih, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, Anda benarkan kabar Allah dan Rasulnya, ya laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wastinabu nahyihima, dan meninggalkan ya menjauhi larangan keduanya, Allah dan Rasulnya.
Ini perputaran agama yang dohir dari seorang itu tiga ini. Ya, membenarkan, melaksanakan, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Fasabru ala aqdarillahil mu'limati. Kita banyak mendengar hal-hal yang ya agak beda ya. Kita dengar langsung dari asyah itu mu'lamah itu ada. Ini mu'limah. Berarti bisa dibaca dengan isim fa'il, bisa isim maf'ul. Nah, dan itu keduanya berlaku. Sebagaimana kita mengatakan munasabah, terkadang munasibah. Ya, kadang mengatakan ad-domiru, kadang mengatakan al-mutmaru. Domir pakai isim fa'il. Nah, kemudian mutmar. Nah, isim maf'ul. Ya. Artinya itu bukan perkara yang ya dipersoalkan. Maka kesabaran di atas takdir-takdir Allah yang menyakiti, dakhilun fi hadal umum. Itu masuk pada keumuman ini. Ya, berarti seorang sabar atas takdir Allah yang menyakitkan itu masuk bagian dari perputaran tiga ini. Walakin khussa bidzikri li syiddatil hajati ila ma'rifatihi. Akan tetapi dikhususkan penyebutannya, dikhususkan pembahasannya karena sangatnya kebutuhan untuk mengetahuinya, wal amali bihi, serta sangatnya kebutuhan untuk beramal dengannya. Artinya ya sekedar seorang bersabar pada takdir-takdir yang menyakitkan itu, iya, kamu itu melaksanakan perintah Allah, kamu itu menjauhi larangan Allah, kamu itu membenarkan berita dari Allah, musibah yang datang padamu, kamu bersabar, ada padanya ganjaran yang besar. Bukan tidak dapat apa-apa dari rasa sakit yang kita derita itu. Ketika Anda sabar, mengetahui ilmunya, membenarkan dari berita serta janji yang datang dari Allah dan Rasulnya, kamu dapat pahala besar. Dan jadi tidak sia-sia. Ini menjadi hiburan untuk kita, untuk latihan dan terus untuk mau sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.